Qin Chen terkejut betapa mengerikan serangan Gui Lao. Di sisi lain, Gui Lao melihat bahwa Qin Chen benar-benar memblokir serangan Black Mist miliknya. Penatua Gui tahu persis betapa mengerikan serangan iblisnya, belum lagi Qin Chen, Raja Bela Diri setengah langkah kecil, bahkan Raja Bela Diri tingkat menengah tingkat ketujuh tidak dapat menahannya, tetapi sekarang dia sebenarnya diblokir oleh Raja Bela Diri setengah langkah. Selain itu, dibandingkan dengan penyerahan Blood Hand King dan yang lainnya, Gui Lao tua menggunakan Qin Chen untuk bergabung, jelas perlakuannya jelas berbeda. Mereka juga harus mengakui bahwa kekuatan Qin Chen memang lebih menakutkan dari yang mereka kira, benar-benar di luar imajinasi mereka. Sekte Blood Demon, tidak banyak Master Martial Emperor sendiri, dan dia mengatakan bahwa dia bisa menembus Martial Emperor. Karena pihak lain tidak terburu-buru untuk membunuhnya, Qin Chen tidak keberatan untuk menunda sedikit lebih lama. Dengan pemahamannya saat ini tentang konsepsi artistik spasial, selama dia lebih mengerti, mungkin dia akan dapat segera memasuki ranah Raja Bela Diri tingkat ketujuh. Metode ini bisa membuatnya keluar dari kesulitannya saat ini. Orang tua itu berteriak dengan marah, tampaknya mengetahui bahwa Qin Chen sedang mempermainkannya. Kabut hitam yang keluar dari tongkat kerangka tiba-tiba menjadi lebih padat, berteriak, sejumlah besar energi sihir hitam langsung menyelimuti Qin Chen sepenuhnya. Qin Chen langsung menampilkan suasana spasial energi sihir hitam dan tubuh Qin Chen tiba-tiba tampak dipisahkan oleh lapisan tipis ketiadaan, dan mereka langsung diisolasi, tetapi segera, energi sihir melonjak lagi dan ditambah. Lapisan ruang hampa ini. Qin Chen dengan panik menahan erosi energi sihir hitam, sambil terus-menerus mengisolasi invasi energi sihir hitam berdasarkan pemahamannya tentang suasana spasial. Molly tidak bisa menahan Qin Chen untuk waktu yang lama, dia mencoba memperbaiki tripod kuno lagi. Setelah dikalahkan oleh Qin Chen beberapa kali, kebencian batinnya terhadap Qin Chen telah lama meluap-luap, dan dia sangat ingin menghancurkan tubuh Qin Chen. Gui Lao sangat tertekan, bukan karena dia tidak ingin membunuh Qin Chen, tetapi setelah energi iblis hitamnya menyelimuti Qin Chen tampaknya memiliki lapisan tipis di tubuhnya, dan kekuatannya sama sekali tidak efektif. Di bawah kemarahan Gui Lao, dia mendesak darah di tubuhnya, dan dalam waktu singkat, di antara energi sihir hitam, wajah-wajah mengerikan muncul, wajah-wajah ini muncul, menunjukkan tampilan yang menyimpang dan menyakitkan. Qin Chen segera merasakan cibiran baju besi iblis aliennya, dan dia jelas tidak bisa menahannya. Bagaimanapun, baju besi iblis alien ini bukanlah satu set lengkap, itu hanya pelindung dada, dan yang dia dorong hanyalah kekuatan sejati. Selain Yuan sejati, ada juga celah yang sangat besar. Dalam krisis, Qin Chen langsung menampilkan api iblis teratai hijau, sekelompok api teratai Qian tiba-tiba muncul di seluruh Qin Chen. Pada saat ini, seluruh orang Qin Chen secara alami ditangguhkan, dan rambut panjangnya melayang dalam sekejap, seluruh tubuhnya sepertinya terjebak dalam keadaan yang tidak dapat dijelaskan, dan pada saat yang sama, kekuatan mengerikan dari kekuatan besar bertahan di sekitarnya. Bungkus dia sepenuhnya. Setelah memahami konsepsi artistik ruang, tingkat budidaya Qin Chen, yang terjebak di kemacetan, akhirnya membuat terobosan. Lautan Qi yang semula stagnan di puncak Raja Seni Bela Diri tiba-tiba meluas keluar dan terus meluas. Setelah meluas hingga ekstrim, lautan Qi tiba-tiba berkontraksi. Pada saat yang sama, kekuatan sejati dalam tubuh tampaknya telah dirangsang dan mulai berubah. Kekuatan mengerikan mulai turun ke tubuh Qin Chen. Di aula, Zenki kaya yang tak terhitung jumlahnya dengan gila-gilaan dituangkan ke dalam tubuh Qin Chen, berangkat seperti dewa iblis. Sejumlah besar energi sejati mengalir ke tubuh Qin Chen, dan pada saat yang sama, kekuatan sejati di meridian Qin Chen juga dengan cepat berubah menjadi esensi sejati. Kekuatan sejati yang kaya mengalir dengan cepat melalui meridiannya. Kekuatan sejati telah menjadi jejak kekayaan hingga esensi sejati yang ekstrim. Qin Chen merasa bahwa belenggu di tubuhnya langsung dipatahkan, dan perasaan kekuasaan atas dunia menyebar ke seluruh tubuhnya. Kekuatan sejati ke esensi sejati adalah perubahan kualitatif. Meskipun semua kekuatan sejati dalam tubuhnya hanya diubah menjadi jejak esensi sejati yang sangat halus ini, dalam hal kekuatan, lebih dari kekuatan sejati sebelumnya yang diisi dengan meridian. Ini lebih dari mengerikan. Antara langit dan bumi, Qi yang tak terbatas seperti air terjun, dengan panik mengalir ke tubuh Qin Chen, berubah menjadi jejak esensi sejati, mengisi meridian Qin Chen. Di aula, Yue Lengchan dan yang lainnya, yang mengepung Raja Tangan Darah dan kelompoknya, menghentikan serangan mereka satu persatu, melihat mereka dengan takjub. Mereka berdua adalah Raja Wu dan pernah mengalami tahap seperti itu sebelumnya, tetapi momentum Qin Chen pada saat ini lebih dari 10 kali lebih menakutkan daripada sebelumnya.
Yang membuat mereka semakin kaget adalah bahwa di langit, nafas kegelapan turun pada saat ini. Jika seseorang berdiri di luar reruntuhan istana, mereka akan melihat bahwa di langit surga misterius ini, sekelompok awan yang menakutkan telah terbentuk. Sinar guntur langit terkondensasi di awan gelap, memancarkan kehancuran. Di luar istana yang hancur, Zhou Zengsu dan yang lainnya yang telah mundur dari istana sebelumnya mendongak dengan ngeri dan melihat awan petir yang terbentuk di langit. Mereka merasakan kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hati mereka, seolah-olah guntur jatuh pada hari ini dan jiwa mereka akan hancur bersamanya. Dan yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa guntur ini, tidak seperti cahaya guntur biasa, benar-benar hitam pekat dengan sedikit rasa dingin. Guntur hitam sepanjang puluhan meter langsung menghantam bagian tengah reruntuhan istana, langsung menembus reruntuhan istana, dan melesat hingga ke dalam reruntuhan istana. Kemudian dengan keras, guntur hitam tiba-tiba muncul di bagian atas aula, meledak melalui penutup pelindung aula, dan langsung menghantam kepala Qin Chen. Di sekitar laut guntur itu, cahaya guntur dingin yang tak terhitung jumlahnya melonjak, dan cahaya guntur yang menakutkan meledak, langsung meledakkan hantu tua itu dan yang lainnya yang berada dalam ketakutan, menyemburkan darah satu persatu, terbang keluar dengan asap hitam di seluruh, menghantam dengan keras di atas dinding aula sekitarnya. Semua orang mendongak dengan heran, dan melihat bahwa langit di atas aula telah ditembus oleh petir yang menakutkan. Di atas kepala mereka, pusaran hitam besar mengembun, dan di dalam pusaran, guntur yang suram meletus, dengan kuat mengunci Qin Chen di bawah. Dikabarkan bahwa ketika seorang jenius yang membuat Tuhan cemburu lahir di daratan, itu akan dihukum dan digemuruh, yang mewakili kehendak Tuhan untuk menghancurkannya. Tapi pernyataan semacam ini hanya terekam dalam rumor, selama puluhan ribu tahun, apalagi tanah 100 dinasti, seluruh wilayah surga utara belum pernah mendengar kelahiran seorang jenius yang menyebabkan guntur. Cahaya guntur yang mengerikan menerpa mereka, membuat mereka merasa tak tertahankan, dan mereka terluka. Cahaya guntur hitam pekat terus berkeliaran, dan pada saat yang sama itu berangsur-angsur menghilang. Yang mengejutkan mereka adalah bahwa Qin Chen hangus dan malu dalam cahaya guntur, tetapi dia tidak mati. Di sekujur tubuhnya, energi nyata mengalir dengan gila-gilaan, dan aura di tubuhnya masih meningkat. Karena cahaya petir baru saja jatuh, itu langsung menembus armor iblis alien di tubuhnya, meledakkan tubuhnya dari retakan, dan meridian di tubuhnya bahkan sedikit rusak. Jejak kekuatan dingin yang berkeliaran di seluruh tubuhnya sebenarnya akan merusak tubuhnya. Qin Chen menatap ke langit, dan melihat perampokan guntur gelap yang memancarkan roh jahat, wajahnya serius. Dia belum pernah melihat guntur kesengsaraan. Guntur normal umumnya berisi guntur murni dan kemauan petir, dan bahkan memiliki sifat cobaan. Tapi kesengsaraan guntur ini penuh dengan aura dingin dan jahat dan penuh kekuatan. Jelas untuk melenyapkan dia secara langsung di dunia ini, sepenuhnya dengan guntur biasa. Tetapi ketika Qin Chen terkejut, awan petir di langit sudah mengembun lagi hampir dalam sekejap, 3 petir yang menakutkan dengan ketebalan lengan jatuh seketika, dan mereka datang ke kepala Qin Chen dalam sekejap. Di tengah amarah, Qin Chen tidak ragu untuk membuang segel hitam besar yang dia dapatkan sebelumnya, langsung menghalangi kepalanya. Dan tepat setelah dia menyelesaikan semua ini, dengan keras, 3 kesengsaraan guntur langsung menghantam segel besar, dan segel besar yang bisa dengan mudah membunuh Raja Bela Diri tingkat ke-7 langsung dihancurkan, dan kemudian yang tersisa petir menghantam Qin Chen seketika. Meridian di tubuhnya juga retak oleh kesusahan guntur, tetapi di bawah operasi seni Kaisar Dewa Bintang 9, itu dengan cepat diperbaiki, tetapi guntur dan kekuatan petir yang tersisa telah mengikis tubuhnya dengan gila, tetapi ketika cahaya guntur menghilang, Qin Chen sudah memar. Jika bukan karena tubuh Qin Chen memiliki baju besi iblis yang berbeda, dan tanah suci abadi telah mencapai puncak keempat, dan digantikan oleh Raja Bela Diri tingkat menengah urutan ke-7, pukulan ini akan memusnahkannya. Qin Chen merasa bahwa tingkat kultivasinya telah meningkat lagi, tetapi dia tidak memiliki kegembiraan sedikit pun. Perampokan guntur ini terlalu tidak bisa dijelaskan, bahkan jika dia terlalu menantang surga, tetapi di sini adalah alam rahasia iblis surgawi, bukan dewa benua Tianwu daratan tidak akan menyebabkan perampokan guntur yang menakutkan. Selain itu, kesusahan guntur ini mengandung banyak kekuatan dingin, sama sekali tidak seperti kesusahan guntur murni, itu sangat aneh. Raungan yang dalam terdengar, dan setelah 3 sambaran petir lagi, awan petir hitam di langit yang suram tidak menghilang, tetapi memadat bahkan lebih gila lagi. Di dalam, cahaya guntur hitam berkelok-kelok seperti naga. Pada saat ini, Qin Chen ketakutan dan tidak bisa terlalu peduli, guntur kesengsaraan sekarang hampir terluka parah, dan guntur kesengsaraan berikutnya akan menjadi lebih mengerikan. Jika dia tidak bisa menahannya, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Sejumlah besar kristal sihir hitam di cincin penyimpanan asli muncul seketika.
Qin Chen dengan panik menyerap energi dalam kristal ajaib ini dan mengubahnya menjadi esensi sejati di Meridian. Kristal ajaib itu hancur dan menyerap kecepatan. Pada saat yang sama, Qin Chen menuangkan pil penyembuh yang disiapkan di cincin penyimpanan ke dalam mulutnya. Dengan operasi seni Kaisar Ilahi Bintang 9, tubuh yang sebelumnya rusak dengan cepat pulih. Saat melakukan segalanya, Qin Chen bahkan mengeluarkan bendera Array. Bendera Array ini sebelumnya disempurnakan olehnya. Pangkatnya tidak tinggi. Dalam waktu sesingkat itu, dia hanya dapat mengatur beberapa array sederhana. Tapi saat ini, Qin Chen tidak bisa mengontrol terlalu banyak, bahkan jika dia bisa menahannya. Qin Chen baru saja menggunakan bendera formasi untuk membentuk formasi pertahanan urutan ke-7, dan kesusahan guntur ketiga telah diturunkan. Kali ini, ada 6 sinar petir, semua dengan ketebalan lengan yang sama, tetapi dari 1 sinar petir hingga 3 sinar petir hingga 6 sinar petir, kekuatan kesengsaraan petir ini meningkat terlalu cepat. Ketika cahaya pertama guntur jatuh, formasi yang baru saja diatur Qin Chen langsung hancur. Qin Chen buru-buru melemparkan segel besar hitam untuk memblokir cahaya kedua guntur. Kemudian, Qin Chen juga menampilkan mangkuk emas untuk mencegah jatuh. Perampokan guntur. Qin Chen hanya merasakan tangannya mati rasa, dan pedang karat misterius itu hampir hancur, diikuti oleh guntur dan kekuatan petir yang mengerikan, yang langsung mengalir ke tubuhnya, menghancurkannya dengan keras. Cahaya guntur yang menakutkan masih mengamuk di tubuhnya pada saat yang sama, dan jejak nafas dingin itu bahkan memengaruhi jiwa dalam pikirannya. Tapi itu sia-sia, nafas dingin ini hanya dilemahkan oleh kecepatan erosi, tapi itu masih menyerang pikirannya. Kesengsaraan guntur ini tidak hanya terjadi pada tubuhnya, tetapi juga mempengaruhi jiwanya, serangan ganda. Qin Chen mendesak api iblis King Lian dan menggunakan kekuatan api yang kuat untuk mencegah erosi kekuatan dingin ini, tetapi tubuhnya sudah penuh dengan lubang di bawah serangan guntur. Yue Lengchan dan yang lainnya berteriak kegirangan. Ketika mereka melihat terobosan Qin Chen, mereka sangat ketakutan. Awan guntur di langit belum hilang saat ini. Mereka jelas masih mengembun dan menjadi lebih menakutkan. Guntur dan kilat belum turun, dan aura yang berdenyut membuat mereka tidak bisa bernafas. Pada saat ini, Qin Chen tidak punya waktu untuk berbicara tentang pikiran Yue Lengchan, karena esensi sejati yang sangat sulit untuk dipadatkan di tubuhnya telah dikonsumsi oleh serangan sebelumnya, dan tidak banyak yang tersisa. Dan ratusan kristal sihir hitam di cincin penyimpanannya sudah menghabiskan setengahnya. Meski begitu, dia masih merasa bahwa kecepatan menyerap esensi sejati terlalu lambat. Dengan sekejap, Qin Chen langsung mendarat di kristal sihir hitam tinggi di aula. Dengan sekejap, Qin Chen datang ke kristal sihir hitam secara instan, menyerap energi dalam kristal sihir hitam dengan panik. Tetapi saat ini, mereka tidak berani melangkah maju untuk menghentikan. Mereka hanya bisa melihat Qin Chen mati-matian menyerap energi sebenarnya dalam kristal ajaib besar ini, dan melihat bahwa kristal sihir hitam yang tinggi ini sebenarnya terlihat dengan mata telanjang. Qin Chen menyerap energi kristal ajaib sambil memperbaiki luka-lukanya, dan pada saat yang sama mengembangkan ekaristi abadi, karena dia tahu bahwa gelombang guntur langit berikutnya akan benar-benar lebih menakutkan. Sepertinya dia mendengar doa Yue Lengchan dan yang lainnya, dan langit yang tertutup oleh pusaran petir hitam sekali lagi mendengar suara gemuruh. Hampir saat suara itu datang, busur guntur yang lebat jatuh. Setiap kali cahaya guntur, setiap jalur adalah ketebalan lengan, total ada 9 jalur, dan tanpa urutan tertentu, tampaknya Qin Chen akan benar-benar terkoyak. Yang membuat Qin Chen semakin marah adalah pada saat petir turun, Yue Lengchan dan yang lainnya, yang mengelak di sisi lorong, meluncurkan serangan jarak jauh ke Qin Chen. Masalah internal dan eksternal, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, menyelimuti Qin Chen. Qin Chen melihat beberapa pita bergegas masuk ke aula. Di antara mereka, Yue Lengchan adalah yang paling kejam. Dia mengeluarkan pedang hitam entah dari mana, dan memukulnya pada saat guntur kesengsaraan jatuh. Dia jelas ingin Qin Chen mati. Di bawah badai ini. Dengan kutukan marah, Qin Chen dengan cepat mendesak segel besar hitam dan mangkuk raksasa emas, dan pada saat yang sama, seluruh orang tidak mundur, melainkan bergegas menuju serangan Yue Lengchan. Mereka tampaknya telah melihat adegan Qin Chen jatuh di bawah perampokan guntur. Di bawah masalah internal dan eksternal, bagaimana dia tidak bisa mati? Di bawah pemboman 9 guntur, dalam sekejap, segel besar dan mangkuk emas yang ditampilkan Qin Chen sudah terlempar ke udara lagi, dan cahaya guntur hitam di langit dan serangan Yue Lengchan dan yang lainnya jatuh ke Qin Chen hampir bersamaan. 9 potong cahaya petir turun dari langit dengan lautan guntur ribuan kaki, dan tiba-tiba, itu menenggelamkan tempat ini dan mengubahnya menjadi lautan kesengsaraan.
Serangan yang seharusnya menimbulkan masalah bagi Qin Chen menghilang dalam sekejap di bawah cahaya guntur, termasuk pedang hitam yang ditebas Yue Lengchan, dan itu langsung hancur dalam guntur. Yue Lengchan tercengang. Tapi sekarang, di bawah serangan kesusahan guntur ini, itu langsung hancur, seberapa mengerikan kesengsaraan guntur ini. Qin Chen, yang diselimuti cahaya gemuruh, terus bergegas ke arah mereka setelah menghancurkan serangan mereka. Qin Chen ini terlalu istimewa, dia ingin melibatkan mereka dalam kesusahan guntur, dan pori-porinya menyusut karena panik, dan sosoknya langsung ingin mundur. Cahaya guntur yang tak berujung dan cahaya hitam membanjiri sisi aula ini bukan lagi satu guntur dan kilat, tetapi lautan guntur. Belum lagi, orang-orang yang tercakup dalam kesusahan guntur semuanya hitam dan ngeri, dan ada perasaan tercekik, yang membuat orang gemetar. Jeritan yang menusuk hati datang untuk pertama kalinya, dan salah satu orang berjubah dari Blood Demon Sekte paling dekat dengan Qin Chen dan langsung ditelan oleh petir. Meskipun Qin Chen dikunci dengan kuat oleh 9 guntur utama, bahkan cahaya guntur yang keluar dari guntur utama bukanlah yang bisa dia tanggung. Jubah di tubuhnya langsung hancur, diikuti oleh baju besi bagian dalam, dan kemudian dagingnya. Jeritan berhenti tiba-tiba, dan pria berjubah itu meledak terbuka dan berubah menjadi kabut darah, tetapi segera di bawah cahaya guntur, bahkan kabut darah pun menguap, berubah menjadi abu, dan dihapus dari dunia ini selamanya. Tapi Yue Lengchan dan yang lainnya bahkan lebih kesal. Orang-orang dari Blood Demon Cult tidak sabar untuk mengupas kulit Qin Chen. Trik kejam semacam ini dapat dipikirkan. Ini benar-benar tak terhitung jumlahnya, dan mereka tidak mengharapkan perubahan ini. Pada saat ini, mereka semua menyesal, hati mereka meneteskan darah, mengapa orang yang tidak bersalah memprovokasi Qin Chen dan membiarkannya mati langsung di bawah perampokan guntur. Setelah mengguncang tubuhnya, Qin Chen bergegas langsung ke tim Sekte Iblis. Badai yang menakutkan tidak tahu betapa menakutkan kekuatannya, cahaya hitam terus ke langit, setiap inci dari ruang itu adalah kesusahan guntur, sangat menakutkan. Di bawah cahaya guntur, dua wuwang yang tersisa, puncak dari hari-hari awal Sekte Setan Darah, gagal bertahan untuk satu napas, dan langsung pecah berkeping-keping dan menghilang menjadi asap. Heng Wuji, yang baru saja berlindung di Blood Demon Cult, tidak menyangka bahwa dia akan punah. Yue Lengchan meraung, tubuhnya berlama-lama dengan energi iblis hitam, matanya retak, tubuhnya terbakar dengan esensi sejati, mencoba menahan serangan guntur. Dengan satu pukulan, seluruh tubuh Yue Lengchan hangus, penuh luka, dan kilat tebal melonjak. Yue Lengchan menyaksikan tubuhnya hancur sedikit demi sedikit di bawah cahaya guntur. Yue Lengchan akhirnya mengeluarkan raungan lemah, seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping dan berubah menjadi abu. Qin Chen hangus di sekujur tubuhnya, melawan guntur kesengsaraan dengan susah payah. Tidak ada tempat yang baik di tubuhnya dan itu sangat menyedihkan, bahkan tengkoraknya hampir terbelah. Dengan cibiran di sudut mulut Qin Chen, dia mendorong ke depan selangkah demi selangkah. Dia adalah pusat kesengsaraan guntur, tempat kelahiran laut guntur, dan sinar guntur yang tak ada habisnya semuanya diarahkan padanya. Setelah dia berjalan, itu seperti dewa petir yang berjalan di dunia. Pada saat yang sama, satu set baju besi hitam muncul di tubuhnya. Baju besi ini benar-benar hitam. Di tengah baju besi, ada rune misterius dan tidak jelas, memancarkan nafas yang kuat. Set baju besi dan rune inilah yang telah menahan sebagian besar cahaya guntur untuknya, jika tidak, dia pasti sudah melangkah ke jejak Yue Lengchan dan yang lainnya di bawah cahaya guntur yang mengerikan. Di bawah bombardir cahaya guntur, Qin Chen merasa tidak enak badan, dan kulitnya pecah, tetapi tidak ada darah yang tumpah. Karena darah sudah menguap di lautan petir, dan lukanya menghitam dan menyedihkan. Tapi dia tidak panik, matanya yang sedingin es menatap satu sama lain, dan cahaya tajam seperti pisau meledak darinya. Hantu tua ini memang kuat. Tongkat kerangka tak tertandingi dalam pembunuhan. Dia juga memiliki harta pertahanan di tubuhnya. Dia benar-benar ingin bertarung. Puncak ketujuh tingkat menengah biasa Wuwang di tanah 100 dinasti mungkin bukan lawannya. Tuan seperti itu ternyata hanya mengawal Molly ke reruntuhan untuk berburu harta karun, yang menunjukkan bahwa kedalaman rencana kultus iblis darah benar-benar tidak biasa. Mari kita bicarakan tentang itu, bagaimana kultus darah iblis Anda tahu tempat ini, dan apa rahasianya di sini. Jika kamu tidak membiarkan aku keluar, aku pasti akan membunuhmu. Hantu tua itu meraung, muntah darah, dan tubuhnya hangus. Bahkan dengan harta karun yang aneh, masih sulit untuk menahan erosi guntur, dan hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menahannya. Niat membunuh Qin Chen meningkat. Tiba-tiba, sinar petir menyambarnya dan langsung menerbangkan Qin Chen. Tulang dan buihnya terlihat, benar-benar gelap. Dia adalah pusat perampokan petir, dan orang yang seharusnya merampok. Dia diserang oleh perampokan petir, dan dia jauh lebih kuat dari hantu tua.
Kamu tidak bisa membuang waktu, jika kamu tidak mengatakannya, maka mati. Wajah Qin Chen jelek, mengetahui bahwa tidak ada energi ekstra yang dihabiskan untuk lelaki tua itu, dia mengangkat pedang karat misterius dengan susah payah, dan menebas lelaki tua itu. Guntur bergetar, hantu tua itu sudah sulit untuk ditahan di bawah serangan perampokan guntur. Sekarang Qin Chen menyerang seperti ini, rune pada baju besi tiba-tiba bersinar terang, terus terang dan padam, jelas mencapai titik kritis. Gui Lao meraung ngeri, begitu jimat di tubuhnya patah, dia pasti akan mati di bawah badai ini. Qin Chen mencibir, memohon belas kasihan saat ini, apa yang kamu lakukan sebelumnya? Darah guntur beredar di tubuh, dan pedang yang lebih menakutkan menembus dengan cepat, dan di bawah mata ngeri Gui Lao, itu langsung menembus jimat di dadanya. Dengan satu klik, menderita luka parah dan jejak retakan muncul, dan kemudian, itu langsung hancur. Orang tua itu berteriak tegas dengan ekspresi ketakutan. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di baju besi hitam di tubuhnya secara instan, dan kemudian, langit yang penuh dengan cahaya petir langsung merobek kabut hitam dan langsung mengalir ke bawah. Kepalanya pecah, otaknya mengalir, jiwanya runtuh, dan kemudian guntur dan kilat lagi jatuh, bentuk dan jiwanya hancur, dia menjadi abu. Selain fakta bahwa Molly tidak ada di sini, 5 raja bela diri besar lainnya termasuk Gui Lao dan Heng Wuji semuanya telah jatuh, tidak ada yang selamat, dan kematian mereka menyedihkan. Tapi, cahaya guntur berikutnya juga telah jatuh. 9 guntur utama, seperti pilar surga yang jatuh dari langit, jatuh pada saat yang sama, dan kemudian menghancurkan Qin Chen satu demi satu. 9 busur petir menghantam Qin Chen. Tidak peduli seberapa kuat pertahanan Qin Chen, dia hampir hancur berkeping-keping oleh guntur ini. Baju besi iblis alien yang dia kenakan telah rusak sebelumnya, dan saat ini penuh dengan retakan, jelas rusak parah. Ketika sinar terakhir dari guntur jatuh, Qin Chen terlempar ke udara, hangus dan hampir tak terlihat, terbaring berat di tanah, tidak bergerak. Setelah menyemburkan beberapa suap darah, Qin Chen bergerak dengan ringan setelah beberapa saat, menyebabkan Raja Tangan Darah dan yang lainnya melihatnya seperti hantu. Bahkan Raja Bela Diri tingkat menengah tingkat 7 seperti Old Gui telah jatuh, dan Qin Chen belum mati. Pada saat ini, mereka tidak tahu harus berkata apa. Satu-satunya pikiran yang muncul di benak mereka adalah bahwa anak ini bukan manusia. Mereka semua dibom seperti ini, dan mereka belum mati, bahkan jika mereka adalah tubuh yang terbuat dari besi yang dalam, mereka mungkin telah dibom menjadi lumpur. Qin Chen bangkit dengan susah payah. 9 sinar petir barusan hampir membunuh nyawanya, tapi untungnya dia masih memblokirnya. Meskipun dia terluka parah, hidupnya selamat. Terima kasih untuk Thunderbloodku. Qin Chen merasa bahwa jika bukan karena garis keturunannya yang merupakan garis keturunan guntur, yang berisi kekuatan guntur dan kilat, bahkan jika dia telah mengembangkan ekaristi abadi, bahkan jika dia memiliki baju besi dari iblis yang berbeda, dia akan mati sebelumnya. Pada saat yang sama, jika bukan karena api iblis King Lian, dia pasti sudah kehilangan jiwanya langsung di bawah kekuatan dingin dari kesusahan guntur ini, dan juga mati. Perampokan ini tidak menguji dia sama sekali, tetapi tampaknya memiliki musuh bersamanya, dan dia harus dihukum mati. Qin Chen tidak memiliki kekuatan untuk mengutuk, karena rasa krisis yang kuat belum hilang, yang berarti bahwa setelah mengalami putaran 4 atau 9 kesengsaraan guntur ini, total 19 kesengsaraan guntur belum berakhir. Di langit, awan guntur yang awalnya terkondensasi dengan gila masih belum menyebar, dan menjadi semakin suram. Ledakan, guntur bergetar, dan leluhur dari kekuatan utama jauh di kedalaman alam rahasia iblis surgawi juga terkejut dan gemetar. Pada saat yang sama, saya tidak bisa tidak bertanya-tanya, apa yang terjadi di bawah badai petir yang akan menyebabkan kemarahan seperti itu. Di lubang hitam pusaran gelap, tampaknya ada kengerian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebenarnya ada guntur langit. Qin Chen menatap petir di atas kepalanya dengan ketakutan. Perampokan guntur ini sepertinya tidak mau menyerah tanpa membunuhnya. Pada saat ini, meridian di tubuh Qin Chen rusak, dan ada retakan di mana-mana di tubuhnya, dan tidak ada tempat yang baik. Dalam keadaan ini, apakah mungkin bertahan melawan guntur terakhir yang lebih kuat? Fisik abadi, berlari dengan liar, mengangkat tangannya yang besar, dan kristal sihir hitam yang besar juga tersedot olehnya. Sejumlah besar zenki heterogen dituangkan ke dalam tubuhnya, Qin Chen menyembuhkan tubuhnya dengan putus asa, matanya yang dalam, menginspirasi kekuatan guntur, dan terus-menerus melembutkan tubuhnya. Sekarang, tubuhnya yang rusak parah sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan seluruh tubuhnya bersinar dan lebih kuat dari sebelumnya.